Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatin Nur Wahidah Suminto dengan NIM 241104040019. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan program studi Sejarah dan Peradaban Islam. Di sini saya akan mereview hasil film yang sudah saya tonton, yakni mengenai Max Havelaar dan Oruh. Yang pertama yakni tentang Max Havelaar. Max Havelaar merupakan sosok seorang pejabat Belanda yang idealis dan ia baru saja dipindah ke Lebak, Banten pada masa itu. Nah, saat di Lebak, Max Havelaar menemukan kenyataan pahit, yakni penduduk Lebak itu ditindas dan dipaksa oleh para penguasa mereka atau para petinggi mereka. Nah, para penguasa Lebak atau para petinggi Lebak seperti bupati dan bawahannya itu melakukan hal yang semena-mena terhadap penduduk Lebak. Mereka menindas dan memaksa mereka untuk bekerja tanpa dibayar upah. Sering sekali penduduk Lebak itu disuruh untuk memberikan hasil tani mereka, hasil ternak mereka, seperti mereka harus memberikan kerbau, beras dan lain sebagainya sebagai bentuk penghormatan. Namun kenyataannya itu bukanlah sebuah penghormatan. Namun para petinggi Lebak atau para penguasa Lebak itu menyebutnya sebagai sebuah adat yang dilakukan secara turun-temurun. Lah, melainkan itu merupakan sebuah keuntungan pribadi bagi mereka, bukan untuk rakyat. Sebagai seorang yang memegang teguh kemanusiaan, Max Havelaar berusaha sekuat tenaga untuk membela rakyat pribumi. Ia bahkan berusaha untuk melaporkan hal tersebut kepada para gubernur jenderal dan residen yang memimpin Lebak pada masa itu. Namun kenyataannya residen di Lebak itu membela Bupati Lebak dan nyatanya Max Havelaar tidak menemukan apa-apa, tidak bisa membantu warga Lebak agar mereka terbebas dari penindasan dari bupati mereka. Nah, di dalam film tersebut juga terdapat dua tokoh yang bernama Sadida dan Adinda, yang dimana mereka juga terkena imbas dari penindasan dan kekerasan yang mereka alami oleh bupati atau petinggi Lebak. Nah, akhirnya karena tidak menemukan jawaban atau Max Havelaar tidak berhasil menemui gubernur jenderal dan tidak bisa membantu warga Lebak, akhirnya ia kemudian mengundurkan diri dan dipindahkan dari Lebak menuju ke Ngawi. Akhirnya ia menjadi asisten residen di Lebak, kemudian ia menjadi asisten residen di Ngawi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang film Oruh. Film ini merupakan bercerita mengenai dua sahabat kecil yang bernama Johan dan Oruh, di mana Johan ini merupakan seorang anak pemilik perkebunan Belanda dan Oruh merupakan seorang anak mandor pribumi. Nah, mereka tumbuh dan besar bersama di perkebunan teh di Jawa Barat dan sangat akrab meski latar belakang mereka berbeda. Nah, namun suatu hari terjadilah tragedi yang dimana ayah Johan tewas dalam sebuah kecelakaan di danau saat mencoba menyelamatkan Johan, dan
saat menamatkan Johann saat bermain dengan Oroch di danau. Lah, karena dari peristiwa tersebut akhirnya Johann dan Oroch kehidupan mereka berubah satu sama lain. Nah, Johann dikirim ke Belanda untuk belajar, sementara Oroch tetap di Hindia Belanda dan menempuh pendidikan medis. Nah, selama masa itu Oroch mulai memiliki pandangan bahwasanya negaranya atau Hindia Belanda pada masa itu mengalami ketidakadilan dan kolonialisme oleh Belanda. Dan akhirnya ia pun mulai bergabung dalam gerakan nasionalis pada masa itu. Nah, kemudian selang beberapa tahun akhirnya Johann pun diutus kembali atau dikirim kembali ke Indonesia atau ke Hindia Belanda sebagai perwira militer Belanda di tengah masa revolusi fisik atau yang biasa disebut dengan agresi militer. Ia pada saat itu mencoba untuk mencari sahabatnya kembali, namun saat bertemu dengan Oroch melihatnya sebagai seorang penjajah, bukan sebagai seorang teman. Akhirnya Oroch dan Johann memiliki pandangan bahwa Johann merupakan seorang penjajah dan Oroch merupakan seorang yang dijajah oleh bangsanya Johann. Nah, akhirnya film ini tuh menyoroti tentang politik dan perang yang menghancurkan hubungan persahabatan mereka, yang dimana Johann kesulitan memahami mengapa Oroch berubah atau menganggap ia sebagai seorang penjajah. Nah, sedangkan Oroch tetap pada teguhnya, yakni ia tetap bergabung pada gerakan nasionalis dan memperjuangkan negaranya sebagai negara yang dijajah dan ingin merdeka dari Belanda. Sekian hasil review saya. Kalau ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.